Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Baik, saya Adila Khairani sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi mengenai penilaian kecanggihan teknologi. Penilaian kecanggihan teknologi merupakan suatu proses untuk menilai dan mengukur kemampuan teknologi atau komponen teknologi seperti technower, humower, infower, dan organower yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau suatu instansi. Penilaian kecanggihan teknologi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode teknometrik yang menggunakan konsep analiti hierarki proses atau AHP untuk menilai kemampuan teknologi. Penilaian kecanggihan teknologi juga dapat dilakukan dengan metode teknologi yang mencakup keterampilan tangan dan teknik, serta ucapan yang diterapkan. Penelitian yang dilakukan di perusahaan otobus Mandala menggunakan metode teknometrik untuk menilai kandungan teknologi, termasuk kecanggihan teknologi bagian technower. Selain itu, penilaian kecanggihan teknologi juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan THO atau teknologi human informasi dan organisasi yang bertujuan untuk memperkirakan nilai masa depan dari beberapa parameter yang mencirikan kinerja teknologi tersebut. Selanjutnya itu teknologi untuk suatu bagian fasilitas transformasi yang bersesuaian dengan penilaian kecanggihan membutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik dan spesifikasi performasi yang berkaitan. Kriteria umum yang dapat digunakan sebagai acuan pemilihan pengukuran yang spesifik perlu ditetapkan untuk melakukan penilaian kecanggihan dari keempat komponen teknologi dari suatu fasilitas transformasi. Adapun kriterianya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu ada penilaian kecanggihan Eisenhower, kompleksitas operasi. Kompleksitas operasi yang dinilai dari berbagai aspek seperti tingkat keluaran keragaman produk, keragaman masukan material dan temperatur dan tekanan pada operasi. Yang kedua itu ada presisi. Toleransi spesifikasi yang diperbolehkan yang berkaitan dengan dimensi, atribut material, parameter proses, atribut komponen dan lingkungan operasi. Penanganan bahan. Penilaian yang meliputi sifat-sifat fisik status, mampu alir, ukuran unit, konfigurasi geometrik, kekerasan, tingkat korositas, keawetan dari material yang dipindahkan, dan kebutuhan pemindahan rute, metode, kecepatan periodik dengan memperhatikan material yang dipindahkan. Yang ketiga ada pengendalian proses. Tingkat dan kesulitan pengendalian pemeriksaan dengan memperhatikan peraturan lingkungan, keselamatan, tingkat standarisasi, pemantauan kualitas, dan pemantauan proses. Yang selanjutnya itu ada kontribusi fasilitas rekayasa. Kontribusi fasilitas rekayasa dalam perencanaan, pembuatan, pengoperasian, dan pemasaran. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, penilaian kecanggihan humanware kreativitas, kemampuan berkreasi yang dinilai berdasarkan berbagai aspek seperti kecerdasan, imajinasi, dan intuisi. Yang pertama, orientasi berprestasi. Keinginan untuk mencapai prestasi yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti orientasi, keberhasilan, keberanian, sifat kompetitif, dan dinamika. Kedua, orientasi bekerja sama. Kemampuan bekerja sama yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti semangat kelompok, penghargaan atas bantuan orang lain, kepekaan sosial, dan penghargaan atas martabat tenaga kerja. Selanjutnya, orientasi melakukan efisiensi. Keinginan untuk melakukan kerja secara efisien yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti kemauan bekerja keras, kesadaran, dan kemauan menerima tanggung jawab. Selanjutnya, kemampuan menghadapi resiko. Kecenderungan untuk menanggung resiko yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti kemauan bereksperimen. Dan selanjutnya, ini sebagai sumber daya yang bernilai, yang terlihat dari berbagai aspek seperti pencapaian sasaran berdasarkan waktu, dan fokus ke masa depan.
Saya Syeikha Nabila Aulia akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Penilaian kecanggihan teknologi dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama yaitu kemampuan fungsional. Teknologi yang canggih harus dapat melakukan fungsi-fungsi yang kompleks dengan efisiensi tinggi dan akurasi yang tinggi. Yang kedua, inovasi. Tingkat inovasi teknologi dalam menciptakan solusi baru atau meningkatkan yang sudah ada merupakan indikator penting dari kecanggihan suatu teknologi. Yang ketiga yaitu ketersediaan. Teknologi yang canggih harus dapat diakses dan digunakan oleh banyak orang, bukan hanya oleh segelintir individu ataupun organisasi. Yang keempat yaitu pengaruh sosial. Dampak teknologi terhadap masyarakat dan lingkungan, baik secara positif maupun negatif, dapat menjadi ukuran kecanggihan. Yang kelima yaitu kesiapan terhadap masa depan. Teknologi yang canggih harus memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas untuk menghadapi perubahan dan tantangan masa depan. Yang keenam yaitu keamanan. Untuk melindungi data dan sistem dari ancaman keamanan merupakan faktor penting dalam penilaian kecanggihan teknologi. Yang ketujuh yaitu kinerja. Kemampuan teknologi untuk bekerja dengan cepat, efisien, dan tanpa hambatan merupakan indikator penting dari kecanggihan. Yang ke-8 yaitu sustainability, yaitu kecanggihan teknologi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penilaian kecanggihan teknologi adalah proses yang digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan efisiensi teknologi yang digunakan dalam suatu proses transformasi. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Salah satunya adalah dengan menggunakan model teknometrik. Model teknometrik ini digunakan untuk menghitung kontribusi gabungan dari beberapa komponen teknologi, yaitu technoware, humanware, infoware, dan orgaware. Kontribusi gabungan ini disebut sebagai kontribusi teknologi dari setiap komponen teknologi pada fasilitas transformasi. Penilaian kecanggihan pertukaran dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, estimasi tingkat sofistikasi komponen teknologi. Kedua, penilaian kualitas untuk setiap komponen teknologi dan mengumpulkan informasi teknologi yang relevan. Ketiga, identifikasi item utama masing-masing komponen teknologi. Yang keempat, menemukan batas bawah dan batas atas tingkat sofistikasi masing-masing komponen teknologi. Yang kelima, menggunakan prosedur penentuan skor untuk menentukan tingkat sofistikasi masing-masing komponen teknologi. Nilai kecanggihan teknologi dapat diperoleh dengan menggunakan tabel penilaian kualitas TCC dan tabel tingkat teknologi TCC. Tabel penilaian kualitatif TCC dapat digunakan untuk membandingkan kualitas komponen teknologi, sedangkan tabel tingkat teknologi TCC dapat digunakan untuk membandingkan tingkat teknologi komponen teknologi. Penilaian kecanggihan teknologi dapat dilakukan dengan menggunakan model teknometrik. Model teknometrik ini digunakan untuk menghitung nilai TCC atau koefisien kontribusi teknologi, yang merupakan nilai total kontribusi dari setiap komponen teknologi dalam proses transformasi. Hasil penilaian subjektif terhadap kriteria komponen teknologi seperti technoware, humanware, infoware, dan orgaware dapat digunakan untuk menghitung nilai TCC. Penilaian kecanggihan teknologi dapat dilakukan dengan menggunakan derajat kecanggihan komponen teknologi, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan derajat kecanggihan komponen teknologi, yaitu dapat dilakukan dengan memberikan skor berkisar 1 sampai 9. Penentuan batas atas dan batas bawah pada derajat kecanggihan dari masing-masing komponen teknologi juga dapat dilakukan. Ada beberapa contoh penilaian kecanggihan teknologi. Yang pertama, kemampuan fungsional. Sebuah aplikasi AL yang mampu mengenali wajah dengan akurasi tinggi dan memberikan rekomendasi berdasarkan ekspresi wajah pengguna. Yang kedua, inovasi. Pengembangan sistem penyimpanan energi yang menggunakan bahan ramah lingkungan
lingkungan dan memiliki efisiensi konversi yang lebih tinggi daripada solusi yang ada saat ini. Yang ketiga, dampak solusi dan ekonomi. Peluncuran platform e-commerce lokal yang memberdayakan para pelaku usaha kecil dan menengah dengan meningkatkan akses pasar dan pendapatan mereka. Yang keempat, sistem pengendalian keamanan blockchain yang mengamankan transaksi dan data pengguna tanpa memerlukan pihak ketiga, meningkatkan privasi dan integritas informasi. Yang kelima, sustainability. Pengembangan teknologi panel surya berbasis bahan daur ulang yang dapat menghasilkan energi dengan efisiensi yang ramah lingkungan. Yang keenam, adopsi dan aksesibilitas aplikasi mobile yang dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna untuk meningkatkan aksesibilitas bagi orang dengan berbagai tingkat keterampilan teknologi. Yang ketujuh, kesiapan terhadap masa depan. Pengembangan sistem transportasi otonom yang dapat beradaptasi dengan infrastruktur yang ada dan meningkatkan keamanan serta efisiensi transportasi. Yang terakhir, ada kinerja dan efisiensi. Perangkat keras komputasi tingkat tinggi yang mampu menangani beban kerja dan kompleks dengan waktu respons yang cepat dan konsumsi energi yang rendah.